anak-anak Indonesia untuk mengucapkan protes. Jadi Presiden Prabowo kadang-kala tidak bisa menangkap bahwa esensi yang mereka tuntut itu bukan makan siang gratis atau Papua diistimewakan, tetapi masa depan. Ini yang di dalam filsafat disebut sebagai eksistensi itu lebih dahulu diucapkan ketimbang esensi. Jean-Paul Sartre mengatakan bahwa tanpa eksistensi, tanpa keinginan untuk melihat kemandirian dan harapan karena harga diri itu, maka semua hal yang sifatnya material itu, yang seolah-olah substansial itu tidak akan dipedulikan. Jadi kita mesti baca bahwa mulai ada semacam counterculture, the youth counterculture di tingkat global, yaitu pemberontakan anak-anak muda. Di Amerika bahkan survei 75% anak muda tidak percaya pada kapitalisme itu. Tetapi kita mulai melihat itu, gejala yang sama berlaku di Indonesia tuh. Indonesia gelap itu satu tagline yang betul-betul menyeruak di tengah kegelisahan kita untuk menyatakan protes. Apa sih protes yang mesti diucapkan tuh? Oligarki udah lama sekali kita bicara tentang itu. Pemberantasan korupsi udah berpuluh-puluh tahun kita tahu bahwa itu dibatalkan oleh presidennya Jokowi dengan perubahan undang-undang. Maka muncul inisiatif untuk mengatakan Indonesia gelap, dan itu betul-betul sangat eksistensial tuh. Paham mereka bahwa Indonesia dalam keadaan kegelapan. Karena itu mereka ingin ada kecerahan di masa depan, ada matahari pendidikan yang memungkinkan mereka mampu mengucapkan pikiran mereka setajam apa yang pernah mereka dengar dari pendiri-pendiri negeri ini. Kita terusin nih ngomongin soal ini ya, soal aksi-aksi protes dan kemudian itu munculnya dari daerah-daerah. Ini satu lagi adalah kasus kalau tadi pelajar di Papua itu mengguncang kesadaran kita juga, ini juga kita diguncang kesadaran kita itu, dan bahkan itu membangkitkan semacam perlawanan gitu. Ini yang dilakukan oleh duo anggota grup PANG dari Purbalingga, Jawa Tengah. Ini Purbalingga, daerah yang mungkin sangat jarang disebut dalam kalau kita bicara tentang politik domestik Indonesia gitu ya. Karena mereka kan menciptakan lagu bayar polisi, dan kemudian mereka coba rupanya direpresi oleh polisi, tapi justru malah meledak. Dan itu kemudian lagu ini saya menyebutnya semacam lagu wajib buat gerakan-gerakan mahasiswa di lapangan saat ini. Suara anak-anak muda ini suatu gerakan counterculture dari siswa di Papua itu yang kemudian refrainnya diucapkan oleh kelompok band Sukatani di Jawa Tengah yang dengan cerdik menemukan momentum dan mengucapkan itu sehingga meledak menjadi public opinion. Jadi